Malam Mbak Andika dan teman-teman, saya dan Jasper akan menjelaskan tema tentang perangkat keras dan koneksi internet. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasper Daniel dari kelas 7A 117. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang koneksi internet. Yang pertama, pengertian koneksi internet. Koneksi internet itu seperti jaringan yang super cepat di dunia maya yang menghubungkan semua orang di seluruh dunia. Ini memungkinkan kita untuk mengirim pesan, menonton video, dan bermain game dengan teman-teman kita di tempat jauh. Yang kedua adalah jenis-jenis koneksi internet. 1. Koneksi kabel, seperti kabel internet di rumahmu yang menjalankan internetmu melalui kabel di bawah tanah atau di udara. Yang kedua, koneksi nirkabel, seperti wifi yang membuatmu bisa terhubung ke internet tanpa kabel mirip dengan sinyal dari ponselmu. Yang ketiga, koneksi satelit mirip dengan antena TV, tetapi untuk internet ini digunakan ketika tidak ada kabel atau sinyal wifi di tempatmu. Sekarang poin yang ketiga, kecepatan koneksi internet. Kecepatan unduh dan unggah ini seperti beberapa cepat kamu bisa mengunduh atau menggunakan video. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat kamu bisa melakukannya. Latihan soal koneksi internet, soal mudah. 1. Apa yang dimaksud dengan koneksi internet? Yang dimaksud dengan koneksi internet adalah jaringan komputer lokal, jaringan komputer global yang menyediakan akses ke berbagai layanan online. Soal yang sulit. Jelaskan perbedaan utama antara koneksi internet menggunakan kabel dan koneksi nirkabel. Koneksi internet menggunakan kabel fisik seperti satelit optik, kabel internet atau koaksial untuk mentransmisikan data. Koneksi nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio frekuensi atau sinyal mikro untuk mentransmisikan data melalui udara. Sekian dari saya, terima kasih. Pengertian perangkat keras. Perangkat keras itu seperti alat-alat fisik di dalam komputermu yang membuatnya bisa berfungsi. Ini seperti otak, tangan, dan mata komputer. Contoh-contoh perangkat keras yang ada di komputer kalian itu CPU atau Central Processing Unit. Ini seperti otak komputer yang menjalankan semua perintah untuk membuat komputer bekerja. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory, tempat di mana komputer menyimpan informasi sementara saat sedang digunakan. Ini seperti meja kerja sementara untuk komputer. Kemudian ada hard drive atau hard disk. Ini seperti laci raksasa di komputermu yang menyimpan semua foto, video, dan dokumen yang kalian miliki. Kemudian ada juga alat untuk memasukkan perintah ke komputer seperti mengetik atau mengeklik, itu berupa mouse dan keyboard. Monitor dan printer. Monitor adalah layar di mana kamu bisa melihat apa yang dilakukan komputermu, sedangkan printer bertugas untuk mencetak dokumen dan gambar. Perangkat keras dan kinerja komputer dapat menjadi perangkat yang bagus dan lebih cepat. Misalnya, jika kamu memiliki CPU yang kuat, kamu bisa menjalankan game dengan grafis yang bagus tanpa terjadi lag atau gangguan internet. Saya beri soal ya. Soal pertama, apa fungsi utama CPU dalam sebuah komputer? A. Menyimpan data yang digunakan oleh program. B. Menampilkan informasi pada layar monitor. C. Melakukan pemrosesan data dan menjalankan instruksi program. D. Mengontrol perangkat input seperti keyboard dan mouse. Nah, sekarang nomor 2. Jelaskan perbedaan antara RAM dan hard drive dalam hal fungsi dan penggunaannya dalam sebuah komputer. Kalian bisa nge-pause untuk soalnya dan saya akan menjelaskan jawaban untuk nomor 1 yaitu C. Nomor 2, RAM Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan secara aktif oleh CPU.
Hard drive atau hard disk adalah tempat penyimpanan data jangka panjang dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data jangka panjang, termasuk sistem operasi, program, file, penggunaan, dan data lainnya. Hard disk menyediakan kapasitas penyimpanan yang besar untuk menyimpan informasi dalam jangka panjang. Perbedaan dari keduanya yaitu jika RAM digunakan secara aktif oleh CPU, itu berarti bahwa RAM menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan saat ini oleh CPU untuk menjalankan program dan melakukan tugas-tugas komputasi. Hard disk menyiapkan data jangka panjang, berarti menyimpan data untuk periode waktu yang panjang. Bahkan ketika komputer dimatikan atau mati, ini berarti data akan tetap ada dan tersedia untuk diakses kembali di kemudian hari. Misalnya, jika Anda menyiapkan file gambar atau dokumen teks di dalam hard disk, komputer Anda, data tersebut akan tetap ada. Bahkan setelah Anda mematikan komputer, jika kurang paham, maksudnya yaitu Anda dapat menyimpan data tersebut dalam jangka waktu yang lama, dan data tersebut akan tetap tersedia ketika Anda ingin mengaksesnya lagi di masa depan. Sekian dari saya dan Jasper, terima kasih.